Gue dapet berita yang menyedihkan banget. Ya gue juga punya anak balita ya, satu. Jadi kalau misalnya gue jadi orang tuanya gue nggak tahu deh. Kayaknya sih kalau ada orang yang merkosa anak gue tuh, yang beradu paksa anak gue tuh, pasti gue bunuh, pasti gue matiin. Kalau gue mah kayak begitu ya. Dua balita di Cimanggis Depok diadu paksa marbot musola, menolak, diancam mau ditusuk dengan pisau. Jadi anak ini kalau misalnya nolak nih mau ditusuk pakai pisau. Bangsat banget nih orang. Peringatan Hari Anak Nasional pada tahun 2024 digelar di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa pada tanggal 23 Juli 2024. Peringatan Hari Anak tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara. Presiden Joko Widodo juga tampak menekan atau tema yang diangkat pada Hari Anak Nasional yang ke-40 ini adalah Anak Terlindungi dan Indonesia Maju. Namun peringatan Hari Anak Nasional itu ternodai oleh ulah bejat marbot musola di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Depok. Marbot masjid berinisial MT 37 tahun beradu paksa dua balita. Mereka merupakan kakak adik, sang kakak berusia 5 tahun dan sang adik berumur 2,5 tahun. Ya anjing, bangsat banget nih orang. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Metro Depok. Seorang warga sekitar, Nadia Putri, mengatakan pelaku sebelum menjadi marbot musola merupakan satpam perumahan. Satpam tersebut sering tidur di musola, lantaran sering lalai dalam menjaga keamanan komplek, akhirnya dia dipecat. Akhirnya mantan satpam itu bekerja sebagai marbot di masjid, di musola. Orangnya lugu dan jujur, saya nggak nyangka dia berbuat seperti itu. Sedih banget dia dengarnya, ujar dikutip Depok. Ujarnya dikutip dari Depok 24 jam. Pelaku dan korban itu adalah bertetanggaan. Mereka tinggal dalam satu kontrakan atau petakan, sehingga pelaku mengetahui aktivitas sehari-hari orang tua korban. Sang ayah korban bekerja di perusahaan swasta dan ibunya berjualan. Di saat rumah sepi, itulah pelaku berakhir di saat rumah sepi itulah pelaku berakhir meradu paksa para korban. Ini kayaknya nih kalau ibunya jualan, bapaknya kerja, anaknya dititipin nih sama manusia bejat ini nih. Jadi hati-hati ya. Kita kalau punya anak tuh jangan sembarangan dititipin sama orang. Dengar cerita dari korban, pelaku mengancam korban dengan pisau. Terus ketahuan korban menangis kesakitan saat buang air kecil, tambahnya. Informasi yang diperoleh lanjut, Nadia Putri, dari hasil visum alat kelamin korban robek. Selain itu anaknya trauma, mereka takut bertemu dengan orang lain. Keluarga korban akhirnya pindah dan keluarga pelaku diusir dari lingkungan sekitar, paparnya. Gila. Ini buat polisi, pemerintah, apa segala macam, harusnya ini bertindak tegas nih sama orang-orang yang punya kelainan pedofilia kayak begini gitu. Jadi ini bahaya nih, bahaya buat anak-anak kita nih, bahaya buat ini. Jadi kita bisa bayangin nggak masa depan anak kita tuh kayak gimana gitu. Dia bakalan trauma, dia bakal keinget terus kejadian-kejadian kayak gitu. Dia itu buat menyalurkan hasrat hawa nafsunya itu tuh, yang sesaat dia tuh menghancurkan kehidupan dua anak balita ini seumur hidupnya gitu. Jadi kalau menurut gue nih pelaku pedofilia ini nih harus diasingkan nih, diasingkan di tempat lain gitu, dibuang ke luar pulau, asal enggak dimasukin ke sumur, dikasih obat yang banyak, mampus deh di situ deh, dimatiin aja. Jadi nggak ada bagus-bagusnya pedofilia ini gitu loh. Jadi kita ngebunuh satu nyawa tapi nyelamatin nyawa yang lain-lainnya gitu. Kalau menurut gue tuh pedofilia itu tuh bangsat yang mesti dibasmi di muka bumi ini gitu loh. Itu mah bukan penyakit ya. Itu dia nggak bisa ngontrol hawa nafsu gitu loh. Dan yang lebih menyedihkan itu tuh dia ngomong dia adalah penjaga masjid ya, marbot masjid. Malu-maluin kan, malu-maluin agama gue gitu, malu-maluin Islam gitu, malu-maluin masjid gitu ya. Jadi sekarang banyak lah orang tuh yang mengatasnamakan agama tuh akhirnya dia tuh membuat agama itu sebagai alat untuk melampiaskan hawa nafsunya gitu. Sama lah kayak kasus-kasusnya Habib apa segala macem, dia mengkapitalisasi umat begini begitu apa segala macem. Cuman ini mah parah ya, ini marbot masjid itu meradu paksa anak di bawah umur gitu. Gue juga nggak habis pikir gitu loh, anak umur 2,5 tahun sama anak umur 5 tahun nih, gila, berarti kan dia ada kelainan gitu, ada kelainan seksual gitu. Jadi kayaknya nih manusia kayak gini nih harus dipindahin lah ke tempat yang lain gitu. Dan
banyak temen-temen gue cerita, bang kalau misalnya di penjara itu tuh yang paling parah itu tuh kasus pemerkosaan gitu. Nah ini pemerkosaan yang kecil, gue nggak tahu tuh di penjara tuh diapain tuh sama temen-temennya. Paling barangnya tuh dibakar kan pakai kantong kresek plastik. Mudah-mudahan aja gitu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.